Saat open mic pertama kali di komunitas stand up Indo Padang, saya banyak melakukan hal-hal yang tolol, bin kocak, dan aneh. Dan ngapain sih nih orang? Nah, selamat datang di Komedi Adventurin. Jadi ini adalah lanjutan dari video kemarin. Sebelumnya saya bahas tentang ikutan lomba tingkat nasional, yang mana di sana saya sangat tolol. Dan video pertama membahas tentang pengenalan saya kepada stand up comedy. Nah, di video yang ketiga ini saya akan bahas tentang pengalaman pertama saya open mic di komunitas stand up Indo Padang. Jadi setelah dari BKKBN, saya kan punya Twitter. Di Twitter itu yang saya follow cuma stand up Indo Padang. Dan saya selalu menanti-nantikan kapan nih stand up Indo Padang open mic lagi gitu. Karena di bulan Januari mereka nggak ada open mic. Kalau nggak salah habis show Illuminati Ernest Prakasa, jadi kayaknya libur gitu 1 bulan di bulan Januari. Di bulan Februari naiklah poster dari Twitter stand up Indo Padang kalau mereka bakal open mic di kedai kopi Nunos jam 7 malam. Kalau nggak salah itu hari Jumat. Nah, melihat poster itu saya langsung daftar, pengen nonton pertamanya ya kan. Daftar, bilang ke adminnya, "Min, saya mau nonton, boleh nggak?" "Ya udah, datang aja, ini gratis," gitu. Terus kalau misalnya saya mau coba open mic gimana, Min? Terus adminnya bilang, "Ya udah, daftar aja nanti di lokasinya, gampang," gitu. Udahlah, bersiaplah saya menuju kedai kopi Nunos. Dulu tuh kedai kopi Nunos adalah tempat nongkrong anak muda Padang, tempat ya kafe kreatif gitulah. Jadi sangat berjasa bagi saya, tapi sayangnya sekarang sudah tidak ada. Singkat cerita, saya mengajak teman saya MDS Madiansah untuk nonton stand up comedy secara langsung, karena di area lingkungan saya, di tongkrongan teman-teman saya, yang minat stand up kayaknya cuma saya dan si MDS ini. Jadi kita datanglah ke kafe kedai kopi Nunos itu. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu bagaimana cara kita untuk menonton stand up, karena saya pikir kayak ya udahlah datang aja gitu, nggak ada prepare. Saya datang ke tempat open mic komunitas stand up Indo Padang itu memakai baju yang bisa dibilang baju lusuh, bukan baju yang bukan baju yang dipakai untuk mendatangi sebuah acara, baju harian, baju rumah. Saya waktu itu pakai baju hijau V-neck, tapi bukan yang V-neck, jadi ada lapisan dalam, jadi kelihatan kayak V-neck gitu. Baju hijau, dalamnya itu putih, celana 3/4, pakai topi udah yang bahan jeans gitu kalau nggak salah, dan pakai sendal sorong, sendal slop yang sorong gitu, yang kayak pemain bola Nike atau Adidas. Nah, ini nggak ada mereknya, karena emang ini sendal-sendal murah pinggir jalan. Kayak sendal hotel, paham nggak? Sendal hotel yang tipis, nggak terlalu tipis juga sih, yang tebal bahan busa, tapi ya nggak ada mereknya. Ya bayanginnya kayak supir truk atau supir angkot yang datang ke kafe untuk nonton open mic. Nah, bayangannya saya seperti itu. Nah, si MDS Madiansah juga nggak prepare, maksudnya dia cuma pakai celana pendek, pakai baju kaos V-neck warna marun, pakai sendal. Benar-benar kita nggak prepare sama sekali. Dan sampai di lokasi kita baru sadar kalau ini kafe ternyata ya, bukan kayak kedai apa ya, kayak ruko kedai minum. Tahu kan kedai minum dengan kafe. Nah, ini kedai kopi Nunos itu udah kafe. Jadi waktu datang ke sana, tiba-tiba saya ngerasa kayak, aduh, bener kali nih saya pakai baju kayak gini nih, si MDS juga lusuh kali nih. Kita mau masuk ke kafe kok kayak gini ya. Sementara saya melihat orang-orang di sekitar itu semuanya keren-keren gitu, pakai baju branded, pakai celana panjang pendek pun ini celana yang emang disiapkan untuk pergi nongkrong gitu. Terus pakai sepatu, pokoknya prepare lah, anak-anak nongkrong banget anjir. Sedangkan kami anak kampung kali, bangsat. Akhirnya waktu masuk, kami berdua tuh saling apa ya istilahnya,
kalau di Minang itu tulak tundo, jadi kayak udah duluan aja ntar saya ngikut. Si MDS juga nggak duluan aja kan kau yang mau nonton, ntar aku ngikut. Jadi kami kayak aduh masuk dah ya gitu, kayak aduh jadi sungkan nih, jadi kayak minder nih saya nih masuk kayak gini nih gitu. Tapi karena kondisinya ramai jadi ngerasa kayak ya udahlah bodo amat lah gitu, masuk aja lah gitu. Masuk ke area kafe kami berdua. Dan waktu masuk itu jadi kondisinya sudah penuh, di dalam kafe sudah penuh, jadi masih banyak penonton-penonton itu yang berdiri di bagian pintu kafe, bagian-bagian belakang, dan itu berdiri. Kita berdiri aja ngelihat kondisi orang lagi prepare, orang lagi MC-nya lagi ngomong, ya kita coba susun duduk dulu ya, silakan ini masih kosong, kita berdiri. Terus sudah penuh, kita nggak dapat tempat duduk. Dan satu lagi saya menyadari di sana orang ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahkan saya ngelihat salah satu penonton itu Jakarta banget. Jadi ngomong kayak, "Bang, ini kita berdiri aja nih, Bang." Gitu. "Gak apa-apa, Bang, berdiri aja." Gitu. Terus MC bilang, "Di sini aja kalau mau duduk lesehan di bawah, gak apa-apa. Ayo. Jangan berdiri." Ntar pokoknya bahasa Indonesia, percakapan bahasa Indonesia yang mana itu sangat asing bagi diri saya. Karena saya dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah membiasakan berbicara pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak wah, kita sedang berada di mana ini, keren banget nih. Dan saya berusaha untuk ngomong pakai bahasa Indonesia tapi tetap aja kampung, Udi, kayak ya Indomie udah awal lah yang. Ini kita berdiri aja di sini nggak apa-apa karena jadi ya udahlah berdiri. Terus tiba-tiba ada bangku kosong di depan kita, bukan tiba-tiba juga sih, ada orang yang berdiri pindah kayaknya. Jadi ada 2 bangku kosong, kita langsung duduk di bangku tersebut, saya dan si MDS. Waktu duduk saya menyadari saya berdua ini terlalu kontras dibanding teman-teman yang lain, penonton-penonton yang lain. Karena bisa bayangin gak sih kondisi kafe yang keren didatangin sama muda-mudi yang prepare pengen datang ke kafe. Sedangkan di tengah-tengahnya ada 2 orang orang sopir angkot yang kayaknya sedang nunggu angkotnya ngetem. Jadi kayak duduk melihat kiri kanan, kondisi sosokan gitu. Karena waktu itu si MDS bilang, ini yang punya acara juga nggak bakal tahu kita ini penonton yang baru atau yang lama, kayaknya juga nggak peduli juga mereka gitu. Jadi ya santai aja. Karena mindsetnya seperti itu, jadi saya ya udahlah santai aja lah, bodo amat gitu. Terus kita memesan memesan minuman, bukan karena ingin mesan, tapi karena abang pelayannya sudah datang ngasih menu, jadi sungkan lah gitu. Saya waktu itu bawa uang 15.000, MDS kayaknya bawa lebih gitu. Dan yang saya pesan tentu es teh manis. Minuman wajib para penonton open mic yang kekurangan budget. Saya pesan es teh manis, harganya kalau nggak salah dulu berapa ya? Es teh manis 12.000 kalau nggak salah. Dan itu saya ngomel-ngomel, es teh manis 12.000, apa ini? Tapi ini kafein kata MDS. Oh iya udah, es teh manis kafe 12.000. Kalau misalnya di warung itu cuma 4.000, 5.000. Saya masih ngomel-ngomel. Ya dulu miskin. Jadi ya udahlah gitu. Dan MDS pesan kopi. Si tolol selalu merasa cocok untuk duduk di kafe, dia pesan kopi yang entah apa gitu yang dia pesan. Kopi, jadi kopinya itu datang, gulanya dipisah. Jadi waktu nyoba dia masukin gula semuanya, pas dicoba kopi ngerasa beda, ini kayak kopinya aneh, nggak kayak kopi-kopi yang di warung. Ya iyalah kan ini kafe, kopinya macam-macam. Setelah pesan minuman, acara dimulai, open mic berjalan. Di situ saya nonton komika-komika dari stand up Indo Padang dan semuanya stand up menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau bisa menggunakan aksen Jakarta, lo gue. Kebanyakan kayak gitu, lo gue. Gua ini kayak ini tau, gua ini kayak begitu. Dan di situ saya ngerasa kayak, wow, ini kayak Jakartanya Padang nih gitu. Dan aksen ngomong lo gue-nya bagus banget gitu. Terus nonton. Waktu itu saya masih ingat di situ ada Sadik, ada Haryadi. Karena lucu banget, sumpah saya masih ingat jokesnya. Terus ada
bukan penonton sih, ada komika yang kayaknya dia ini baru nyoba stand up juga. Karena terlihat dari cara dia stand up tuh kayak ini nggak prepare nih orang ini, kayak orang mau nyoba-nyoba aja. Nah di sana saya terbesit pengen ikutan stand up. Tapi sebenarnya ini saya coba balik lagi. Awal pengen datang ke open mic itu sebenarnya saya pengen ikutan stand up, tapi karena pakaian lusuh dan nggak prepare jadi saya ngerasa minder aja masuk di tongkrongan kayak gitu, kayaknya ini bukan tempat saya nih gitu. Jadi nggak usah lah, nonton aja lah gitu. Tapi karena ngelihat beberapa komik kayak komik yang coba-coba open mic, coba-coba materi, ada yang hahu-hahu juga, ada yang mencoba melucu tapi nggak lucu. Saya memberanikan diri untuk coba nanggung, sudah datang tapi nggak coba open mic gitu. Saya daftarlah sama MC-nya. Waktu itu MC-nya Bang Pras sama Bang Bayu BH. Waktu itu saya daftar ke Bang Bayu kalau nggak salah. Saya bilang ke Bang Bayu gitu, Bang masih bisa open mic nggak Bang? Oh mau ikutan? Boleh gitu. Namanya siapa? Kata Bang Bayu. Terus saya bilang Fajrin. Fajri. Wah sulit nih nama Fajri nih, ganti nama aja yang simple menurut saya. Saya kasih nama rumah saya Arin, pakai A ya, A-R-I-N, Arin. Ada juga yang manggil Arien, A-R-I-N, A-R-I-E-N, Arien. Saya bilang Arin, hah? Arin. Terus si abang MC Bang Bayu nulisnya Rin ya. Dan saya ya udahlah gitu, Rin lah gitu. Yang penting saya nyoba open mic dulu aja gitu. Nah, waktu itu sebelum naik saya prepare sama si MDS tadi, si Madiansyah. Saya bilang, saya mau naik nih. Nanti kalau saya dipanggil atas nama Rin, kita berdua berdiri ya, kita tos-tosan dan pelukan kayak pemain bola yang mau gantian gitu, pemain cadangan dan pemain inti gantian gitu. Pelukan. Si MDS langsung, wah iya bagus, lucu tuh, keren. Kita pasti bakal dilihat orang. Karena si MDS kayaknya emang narsistik dia. Nah, dipanggil lah. Oke, ini ada ini ada orang yang mau nyoba stand up. Beri tepuk tangannya meriah untuk Rin gitu. Saya berdiri, MDS berdiri, lalu kami tos-tosan dan kami pelukan. Berharap semua orang akan merasa terhibur, lucu, dan tertawa. Ternyata malah jijik. Mereka lihat kami itu kayak, apa sih? Waduh tolol, iya goblok, apa sih gitu. Tapi setidaknya ya, cara itu membuat saya kayak semakin, udahlah tolol sekalian aja, bodo amat aja gitu. Dipelukan, ada yang ketawa kikikan juga sedikit, tapi banyak kan yang kayak, woi, mangako, ya Allah, yang kayak gitu. Saya open mic. Waktu ngambil mic, si MC-nya ngelihat saya pakai sendal. Dan saya diceng-cengin habis-habisan. Oh, pakai sendal ini, celana 30 wah. Jadi malah ngerosting saya yang pakai dandan tolol. Ya karena nggak prepare lah. Maksudnya emang itu pakaian harian, pakaian rumah gitu. Habis itu langsung lah open mic. Nah, saya waktu itu juga tidak menulis. Padahal kan di waktu lomba BKKBN saya sudah diajari apa itu premis, setup, punchline, tapi tidak saya pelajari dengan bikin jokesnya secara menulis. Saya cuma mengingat aja, oh ini premis, ini setup, ini punchline gitu. Dan waktu tampil saya kebanyakan act out juga, jadi kayak menceritakan orang, tingkah orang, gaya orang, banyak act out. Juga kalau nggak salah materinya tentang ya kesal sama orang pacaran nonton konser, terus kesal dengan orang yang tipikal kayak gini. Oh ya dulu tuh saya bahas tentang agama juga, tentang harusnya kita di surga. Kalau ya itulah ya, saya ragu lagi bawain materi. Tapi dulu saya bawain materi-materi yang kayak gitu di open mic pertama. Dan nggak tahu hasilnya, ternyata saya pecah. Semua orang ketawa. Saya nggak tahu ketawa karena joke saya atau ketawa karena ini orang aneh ngapain sih ikutan stand up gitu. Tapi poin utamanya ketika saya open mic cukup berhasil. Pertama saya berani tampil, yang kedua saya sudah tampil semaksimal mungkin, yang ketiga dapat hasil, penonton terhibur, entah terhibur karena materi atau karena ketololan saya saja. Terus sudah selesai open mic, saya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk di tempat duduk saya tadi sama MDS, dan sebelum duduk si MDS ini kembali berdiri dan pelukan lagi kayak orang tolol lagi. Di situ saya baru ngerasa kayak udah aneh gitu. Dan waktu saya duduk, orang di belakang nepuk saya.
Pas saya lihat ternyata abang ini foundernya Stand Up Indo Padang, namanya Bang Pu Cihuy. Bang Pu bilang ke saya, nanti selesai acara jangan pulang dulu, kita sharing-sharing dulu aja gitu. Oh iya bang, padahal dalam hati saya ingin pulang secepat mungkin, karena saya ngerasa kayak tempat ini bukan tempat saya, jadi saya harus cepat balik. Sehingga saya ngerasa oke, saya pernah ngerasain open mic di komunitas Stand Up Indo Padang. Nah gara-gara Bang Pu tuh yang nepok saya terus ngajak sharing, akhirnya saya ikutan sharing dan si MDS nungguin saya. Jadi kita sharing meja bundar gitu, kayak sharing cerita tentang kamu siapa, namanya siapa, kenalan gitu, terus belajar sedikit tentang premis dan punchline. Terus juga kita gabung grup komunitas, gabung grup untuk anggota-anggota baru. Kalau nggak salah dulu itu masih main line, di grup line main, kita digabungin semuanya. Di situ kalau si Bang Pu, saya lupa yang ngomong siapa. Pokoknya ada yang founder bilang kalau misalnya mau nanya-nanya, sharing, kabari aja. Siapa tahu kita bisa nongkrong di tempat luar, cerita soal stand up atau apapun gitu. Terus dari sana ya saya masuk komunitas Stand Up Indo Padang di tahun 2014. Jatuhnya itu kayaknya belum resmi masuk, tapi kayak tergabung dalam grup aja gitu. Karena setelah itu grupnya itu difilter lagi, ada yang bertahan, ada yang nggak bertahan gitu. Dan saya masih bertahan. Dan ya sebenarnya saya harus berterima kasih sama Bang Pu yang ngajak saya untuk sharing. Karena kalau misalnya saya nggak sharing, nggak ikutan nongkrong setelah open mic, bisa jadi itu adalah open mic saya pertama dan saya nggak open mic lagi di komunitas karena minder dengan situasinya, lokasinya, juga orang-orangnya yang keren-keren gitu. Terus juga saya dibilangin kalau misalnya besok kalau mau open mic pakai sepatu ya gitu. Kalau bisa pakai celana panjang gitu. Jangan yang kayak gini. Iya bang, terus saya bilang saya nggak tahu harus prepare kayak gimana. Ya kayaknya minimal kayak sepatu aja lah gitu, jangan pakai sandal gitu. Kita menghargai penonton. Oh iya bang, saya tadi nyoba aja gitu. Ya itulah pengalaman open mic pertama saya di komunitas Stand Up Indo Padang. Dan ya nextnya saya akan cerita tentang pengalaman lomba pertama saya di komunitas Stand Up Indo Padang.